dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Yuk, gini, tahu aja nggak ada. Oke. Yang pertama tanyanya jangan langsung terima uang dong. Oh iya, iya. Kalau terima uang pasti enggak. Cuman maksudnya pertanyaan di sistematik. Oke. Ya. Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi 50%? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa bertahu, rezeki dari mana itu? Jadi ibaratnya Bapak mau bilang, seandainya ini ibaratnya, ini kami ini tersangka nih, bilang ini nanti kita alokasikan sekian untuk A, sekian untuk B, sekian untuk Pak Menteri. Baru sebatas itu maksudnya? Loh iya. Tapi nggak ada deal-dealan sama kan Pak mesti Menteri ditanya gitu. ke mereka, Pak Menteri tahu nggak bahwa dia punya alokasi ya 50%? Mesti tanya dong. Kalau saya bilang saya nggak tahu. Itu kesepakatan antara para tersangka. Pak Menteri dikerjain berarti. Iya. Ya beginilah. Tapi begitu kita mikir, ya namanya orang usaha. Artinya jual-jual nama biasa kan. Oh, supaya dia deal Dipercaya, deal. dengan para bandar itu. Iya. Oke. Nah, ini peristiwanya terjadi ketika Pak Budi kemarin lagi berjalan Vatikan, tiba-tiba muncul ramai. Pak Budi merasa ini sedang dijebak. Nggak dijebak, ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuma ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Karena saya nggak tahu soal 50% itu. Iya. Kalau mereka jual namanya Pak Menteri itu. ya Gitu pasti. Saya nggak tahu soal bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah nggak mereka nawarin, pernah nggak saya minta. Kan begitu. Ya. Pernah nggak saya minta, mana punya saya 50? Pertanyaan aja mereka. Ya. Pasti enggak. Oke. Baik langsung ataupun tidak langsung. Baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu kan nanti prosesnya akan terjadi dalam persidangan kan, Pak Iya. Budi? Nah, Pak Budi sendiri siap nggak Pak ketika nanti akhirnya Saya ada dibatalkan BAP, sumpah. BAP ketika diperiksa Waktu itu di ya? Baris Krim saya BAP saya sumpah. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Apakah materi dakwaan itu yang Bapak dialokasikan dapat 50% itu ditanyakan ketika Bapak diperiksa di Baris Krim? Soal janji segala macam ada. Pernah menerima janji itu enggak ada. Tapi tidak spesifik 50%. Enggak ada, enggak spesifik. Oh, jadi ini barang dari mana ini Nah, Pak? Kok makanya. tiba-tiba Tapi maksud saya pernah menerima atau janji atau saya bilang enggak pernah. Begitu. Dan ketika muncul nama Bapak di dakwaan tuh Bapak kayak udah memperkirakan bahwa ini akan dimainkan lagi atau kaget posisinya? Gini, saya nggak kaget, saya ketawa. Karena saya bingung, masih aja nih orang hobi nih, ya kan, framing kita. ini orang ya? Ini Oke, orang. kita catat dulu nih, ini orang nih. Nih orang atau nih orang-orang? Ya, nih orang-orang lah. Ya, oke. Nggak, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan, tunggu aja waktunya. Udah ketahuan nih siapa yang neken-neken ini, sini siapa, udah ketahuan semua. Tunggu aja waktunya. Begitu. Ya. Tapi artinya Pak Budi juga siap ketika nanti misalnya diminta keterangan oleh pengadilan ya siap datang. Gini, saya sudah BAP sumpah. Oke. Waktu di Baris Krim. Menurut saya BAP sumpah udah lebih dari cukup. Kenapa? Pertanyaannya konfrontir aja sama BAP sumpah saya. Keterangan saya. Karena kalau BAP sumpah udah, BAP itu dipakai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.